Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Pemat UMK, mengupas sampai tuntas, membahas tanpa batas. Nah, kali ini saya Tri Millennium Sakti bersama dengan narasumber kita, yaitu Mbak Anissa Rahmadayanti ya, Mbak. Iya, betul. Mbak Anissa ini mahasiswa sama seperti saya, semester 6. Semester 6 kan? Mbak Anissa sendiri kemarin itu habis menang lomba puisi. Nah, bisa dijelaskan Mbak, lomba puisi di mana, terus dapat juara berapa? Eh, Kalau lomba puisi sendiri tuh saya udah beberapa kali mengikuti, tapi yang juara tuh hanya beberapa. Terus kemarin yang barusan juara tuh dapat juara 2 di membuat acaranya tuh Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Wah, aduh, di mana itu? Tasikmalaya, Jawa Barat, di Jawa Barat. Wow, beberapa kali ikut lomba dan beberapa kali dapat juara. Wah, berapa kali lomba Mbak? Kira-kira Mbak? Lebih dari 10 kalau saya mengirimkan puisi saya sendiri ya. Sebenarnya lebih dari 10, tapi memang tidak semuanya juara. Dan alhamdulillah kemarin dapat kesempatan dapat juara 2. Wah, juara 2. Itu nasional. Iya, nasional. Jadi di situ tuh kayak ngadain lomba kan. Itu tingkatannya dari SMA sampai mahasiswa. Ya. Terus Berarti itu dipisah, SMA sendiri. tidak, itu Oh. langsung jadi satu. Terus mengirimkan karyanya itu sekitar bulan November. Terus di bulan November atau Oktober gitu, Oktober akhir itu pengumpulan karyanya. Terus di bulan November awal itu kan pengumuman yang 3 terbesar. Nah, pengumuman 3 terbesar ini yang ditunjuk untuk membacakan puisi karyanya seperti itu. Oh, membacakan itu secara online. Iya, jadi kita memvideo sendiri, terus habis itu kita unggah di drive, langsung di linknya dikirimkan ke pihak sana. Oh, itu berarti penulisan puisi. Iya, kayak menciptakan puisi sendiri, menciptakan puisi, terus kalau sudah lolos seleksi sampai 3 yang diseleksi yang berhak untuk membacakan puisi sendiri itu 3 besarnya itu. Ya, terus setelah mengirimkan karya puisinya, lalu kita langsung pengumuman yang peringkat 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa gitu. Berarti diambil 3 besar karya terbaik, Ya, kemudian betul sekali. diseleksi lagi melalui Pembacaannya, ya benar. Itu yang juara 1 dari mana? Yang juara 1 tuh dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Pengennya UGM. Saingannya UGM ya. Soalnya kan banyak yang ngikutin kan soalnya itu juga perlombaan nasional ya. Terus juara 3? Juara 3-nya itu dari UMK sendiri, Mbak Ravena Yasmin dari satu kelas sama kita. Iya, satu kelas. Iya. Ya emang kelas kita mempunyai bakat tersendiri lah. Nggak hanya suka matematika aja gitu. Kayak Mbak Anissa ini dia mahasiswa matematika yang kesehariannya disebutkan dengan rumus, angka, dan simbol-simbol yang membingungkan otak. Tetapi Mbak Anissa punya alternatif sendiri untuk merefreshing, yaitu dengan cara berpuisi, membaca terus menulis puisi. Menulis gitu juga. Ya. Terus awal mula Mbak Anissa tertarik dengan puisi itu kapan? Sebenarnya tuh saya nggak jago dalam menulis karena memang dari saya SD, SMP, SMA itu malah nggak bisa nulis seperti puisi atau cerpen, malah nggak bisa karena menurut saya itu kayak susah gitu kalau kita disuruh ngarang cerita sendiri. Terus kan kayak ini setelah ini tuh apa gitu, kayak nyarinya tuh susah. Terus waktu awal kuliah malah suka nulis itu waktu awal kuliah karena teman saya tuh beberapa suka nulis juga. Terus kayak
saya baca kan, lah itu kayak kok apa tulisan kalau dijadiin puisi kok lebih bagus, kayak ada estetiknya Wah, gitu loh. estetik. Kayak Iya, ada iya. rasanya gitu, lebih terasa gitu. Jadinya ya terus saya nyoba-nyoba, terus juga browsing-browsing di internet. Ya browsing-browsing terus kayak kan kadang kita bingung kan, kayak pinginnya tuh menjurus ke tulisan apa gitu. Lah kan, Temanya gitu. kalau saya sendiri kok lebih suka yang tentang hidup saya gitu, apa yang saya rasain gitu sih. Berarti Jadi ngalir sendirinya. berarti itu curhat. Curhatan hati. Iya kan? Ya bisa dibilang Curhat. seperti itu. Nah, untuk kalian yang biasanya patah hati mungkin kalau ditolak pasangannya Bisa dicurhatkan lewat tulisan. Nah, itu. Karena tuh tulisan itu sebuah ungkapan hati yang tidak dapat disampaikan. Wah. Gitu. Terus inspirasinya dari mana? Inspirasinya sebenarnya ya dari penulis-penulis sih. Terus Kayak public figure yang biasanya kalau di Twitter itu kan biasanya kayak ada kasih motivasi itu. aku biasanya tuh dari SDA Winci aku suka, tapi itu di IG. Terus kalau enggak ya Panji Ramdhani, terus Firsa Besari itu juga Firsa itu Besari. bagus banget. Itu lagu juga ya. Ya. Kan Banyak sih Boy Chandra, terus banyak sih kalau penulis-penulis kayak gitu. terus bakat bukan bakat sih, hobi lain selain membaca dan menulis puisi itu apa? Hobi lain ya paling masak kalau aku Masak. gitu ya. Iya, Karena cewek yang masak. iya. Biasanya itu kan matematika dan seni itu beda jalur. Saya lupa otak dibagi kiri dan kanan. Nah, iya. itu yang matematika itu kalau kiri atau kanan sih? Aku nggak terlalu Pokoknya tahu kalau soal itu. biasanya itu manusia dominan dengan salah satu otak kiri Otak kiri atau maupun kanan kanan. gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang bisa mengimbangi kemampuan otak kiri dan kanannya itu luar biasa. Terus kesibukan sehari-hari apa, Kak? Kalau saat Selain ini kuliah? Nah, ini kan kesibukannya hiburan. kalau saat ini sih di organisasi sih Ormawa ya, Himatika UMK. Waduh. Nah, jangan lupa gabung di Himatika Oh iya, UMK. pede ya, Bu. Baru sadar. Ini Pakai baju beda ya. Tadi ada pakaian sedikit dinas acara di sini. Bisa ada acara apa? Acara pembuatan promosi organisasi Video Himatika promosi. ya. Di Himatika menjabat sebagai apa? Alhamdulillah kalau saat ini menjabat sebagai koordinator Kominfo. Koordinator komunikasi. Iya. Berarti sosmed dipegang. Iya. Sama teman-teman lain Oh iya, juga. follow Iya, follow IG Himatika. IG. Di @himatika IG. underscore Di bawah ini. UMK. Enggak ada di bawah. Ya, nanti teman-teman Bisa khususnya follow, mahasiswa pendidikan Bisa kepoin kita di matematika sana. wajib follow. Gabung juga jangan Gabung lupa. juga, ya benar banget. Karena di matematika itu asik sebenarnya. Nggak harus kita tuh kayak terpaku sama rumus aja. Jadi bisa buat puisi juga bisa. Terus kemarin juga ada yang suka nari juga dari anak matematika. Siapa? Sadana ya? Iya, Mbak Sadana. Hebat. Mantap. Iya, betul. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu bukan salah bahasa. Ya kita tujuannya di sini memang untuk kuliah, tapi ketika kita dapat membagi waktu kuliah dan berorganisasi itu bakal lebih bermanfaat malah lagi. tambah bagus. Nantinya untuk bekal juga di dunia pekerjaan nanti.
Itu pesan dari Bapak Wakil Dekan 3 Pak Sucipto ya, MPD Kons. Ya, kemarin beliau berkata kepada kami, kepada ormawa FKIP, ngomong ya, kalian itu beruntung dari ribuan orang yang kuliah di sini. Kalian itu beruntung karena kalian berorganisasi, karena bekal untuk bekerja nanti bagian besar ada di organisasi. Ya, betul sekali. Join Himatika. Monggo diminum dulu, Mbak. Iya, Mas Sakti. Haus soalnya. Ini kalau mau makan, Iya, nggak usah repot-repot. Makasih loh. ya kemarin waktu lomba itu kesulitannya apa? Kesulitannya sih kalau dari aku sendiri, karena aku tuh nggak pernah nulis puisi yang bertemakan matematika. Jadi ya rada kesulitannya gitu, kayak majas-majasnya gitu tentang matematika sendiri. Nah, kayak gitu sih, kayak harus baca-baca dulu kayak apa sih yang unik dari matematika, terus kalau dijadikan puisi, kata-kata sih yang seperti apa sih yang nanti bisa mempercantik tulisan kayak gitu. Ada coba Mas ditayangkan yang hasil juara. Ini Ya. ini juara 1 sampai 3 ya? Iya, ini juara 1 sampai 3. Yang juara 1 ini yang masnya ini. Ini dari UGM. Terus yang juara 2 saya dari UMK. Terus yang ketiga ini Mbak Ravena dari UMK juga. Terus ada lagi. Nah, ini ya juara 2. Juara 2 lomba Jadi, puisi Apotema. Gema Apotema. Jadi itu di Gema Apotema sendiri tuh ada beberapa itu lomba. Yang pertama cabang perlombaan. Ini yang ke-20 loh, hebat banget loh, mereka bisa ngadain tiap tahun gitu acara ini. Yang pertama itu lombanya ada isai, terus yang kedua itu ada poster, yang ketiga ada puisi. Terus kalau Mbak Ravena sendiri tuh mengikuti 2 lomba, isai sama puisi. Terus yang masuk yang puisi. Kalau saya cuma lomba puisi karena memang suka dengan puisi. Ya. Kemarin lanjut dulu coba. Ada lagi. Ya, ini dari Lamongan kalau ini. Universitas Biolpad atau apa lupa saya. Ini juga juara terfavorit gitu. Juara terfavorit itu juara 1. Bukan. Apa? Kayak juara harapan 1 kayak gitu. Oh, harapan 1. Iya. Berarti selama tadi 10 lebih kan, 10 lebih mengirimkan puisi dan akhirnya mendapat juara. Berarti 3 sebenarnya. 3. Ya, 3. Yang satu tuh lomba di Cirebon. Mungkin bisa dicoba untuk yang tadi yang juara 2 tadi kan. Ada videonya kan? Ada videonya. Itu coba secara real. Aku nggak mau kalau video secara real. Aku malu kalau yang itu. Coba membaca puisi secara real. Ingin kalau tahu hebatnya. Yang juara yang enggak yang lain aja. ya terserah. Kalau yang juara 2 itu judul puisinya Negeri dengan Berbagai Fenomena Matematik. Terserah yang menurut Mbak Anissa bagus dan pede. Sebenarnya nggak pede kalau di depan kamera. Mungkin dibacakan nggak dari awal, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Demo menggema hingga titik puncak, memicu berjuta teriakan mahasiswa, menggenggam air mata oleh deret antrian keadilan. Merampas hak, bak lingkaran tak berujung, hingga memutuskan hubungan implikasi alam negeri ini. Ya, makasih. Merinding. Mas Faisal sudah sampai merinding. Itu yang dapat juaranya. Kasih. Itu yang juara 2. Iya, itu yang juara 2. Kirain
kayak kamu bagikan Pythagoras. ternyata ternyata bukan. Bukan. Ini kayak tentang politik malah nyinggungnya puisinya ya, tapi kayak ada bahasa alamnya gitu, kayak ada beberapa kata itu tentang itu layaknya hidup yang dicerna secara statistik, terus ada apa ya, kayak mencetak balok-balok semangat anak bangsa kayak gitu sih. Ya mungkin sebelum ini ditutup, mungkin ada tips dan trik untuk para pemirsa, para penonton, bagi yang ingin mencoba terjun di dunia perpuisian atau apa sih namanya? Seni ya Seni kayak puisi. Nah, seni puisi mungkin bisa dibagi tips and triknya. Kalau tips and trik dari aku itu yang pertama harus sering-sering baca gitu. Jadi literasi itu penting banget literasi. ya. Betul. Penting banget karena kalau kita nggak baca itu kita nggak bisa mengembangin kata yang buat kita jauh lebih berkembang gitu loh. Nah, terus yang kedua itu kita harus berani mencoba gitu. Jadi kalau kita malu ya karya itu nggak bakal jadi gitu loh. Nah, gitu. Berani. Harus berani. Terus yang ketiga harus sering-sering nulis karena dari situ kita bisa lebih banyak ngembangin kata-kata dan lebih bisa kayak menemukan hal-hal baru gitu. Kalau dari saya sendiri ya, karena ya kan beda-beda setiap orang pasti. Ya Caranya. untuk ngelatih mimik wajah dan cara mengucap biar nggak kepleset lidahnya gitu, gimana Mbak caranya? Nah, kalau dari situ saya dulu pernah ikut teater. Di teater itu kayak kita diajari tentang gimana cara mengekspresikan wajah kita, terus kayak intonasi suara yang dari nada rendah, tinggi kayak gitu tuh diajarin di situ. Jadi teater pun itu sangat banyak memberi saya pengalaman sama apa ya, pembelajaran lah banyak saya dapatkan dari teater. Di teater UMK juga loh, di teaternya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan teater 3 koma di situ. Jadi mungkin cukup untuk pembahasan kali ini tentang puisi yang dimenangkan oleh Mbak Anissa. Terima kasih Mbak Anissa atas sama-sama, pengalaman yang Mas diberikan. Sakti. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Di podcast podcast yang berikutnya. lain berikutnya.